Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan kembali belajar matematika mengenai bilangan desimal. Nah, kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang bagaimana caranya mencari nilai tempat pada bilangan desimal. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang pertama itu udah ya di video kemarin, yaitu mengenai menentukan nilai tempat pada bilangan desimal. Nah, kalau misalkan lupa nanti silakan ditonton lagi ya videonya, nanti akan ibu cantumkan di akhir video ini. Lalu yang kedua itu ada mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal, dan yang ketiga itu adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan desimal, dan materi terakhir itu mengenai menyelesaikan soal-soal hitung campuran. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke yang kedua ya, mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Gimana ya caranya? Nah, di sini ibu mempunyai dua contoh bilangan pecahan ya. Yang pertama itu ada bilangan pecahan biasa, dan yang kedua itu ada bilangan pecahan campuran ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke soal yang pertama. Di sana ada bilangan 3/4 dan kita akan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Nah, caranya itu adalah kita bisa membagikan antara pembilang dibagi dengan penyebut, atau bilangannya di atas dibagi dengan bilangan yang di bawah ya. Berarti sekarang kita bagikan antara 3 dibagi 4. Untuk lebih mudahnya kita menggunakan pembagian yang ada caranya ya, kayak yang ibu contohkan di gambar ini. Nah, coba sekarang 3 dibagi dengan 4. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi dengan 4, maka sekarang kita pinjam angka 0 untuk dituliskan di belakang angka 3, sehingga menjadi 30 dibagi dengan 4. Nah, karena sebelumnya kita telah meminjam angka 0, maka di atasnya untuk di bagian jawabannya tuliskan terlebih dahulu angka 0 ya. Nah, berarti sudah 30 ya. Sekarang 4 kali berapa yang hasilnya adalah 30 atau mendekati 30? Nah, betul ya, dikali dengan 7. Nah, maka tuliskan di bagian jawabannya itu 7 lanjutannya ya. Nah, sekarang 4 kali 7, 28. Tuliskan di bawah 30. Sekarang kita kurangi antara 30 dengan 28. Sekarang 0 kurangi 8 kan tidak bisa, maka kita pinjam ke depannya, menjadi 10 kurangi 8 sama dengan 2. Nah, sekarang 2 bisa tidak dibagi dengan 4? Tidak bisa, maka kita pinjam lagi 0. Nah, menjadi 20. Sekarang 20 bagi berapa yang hasilnya 4, atau 4 kali berapa yang hasilnya 20? 4 kali 5 ya. Nah, berarti tuliskan angka 5 di atas. Sekarang 5 kali 4, 20, sehingga pembagiannya sudah habis menjadi 0. Nah, ditemukanlah hasil akhirnya adalah 0,75, sehingga bentuk desimal dari pecahan 3/4 adalah 0,75. Nah, gitu ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Di sana ada bilangan pecahan campuran ya, ada 2, 3/5. Nah, masih ingat tidak caranya untuk bisa mengubah pecahan campuran seperti ini menjadi bentuk desimal? Nah, pertama-tama ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya gimana, Bu? Nah, caranya sekarang kita kalikan antara penyebut dengan bilangan yang ada di sebelah kirinya. Coba penyebutnya 5 ya, kita kalikan dengan 2. 5 kali 2, 10 ya. Nah, sekarang hasil dari perkalian tadi kita tambahkan dengan pembilang atau yang ada di atasnya. Tadi kan 10 ya. 10 tambah 3 berarti berapa? 13. Nah, sehingga bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 2, 3/5 ini adalah 13/5. Nah, udah ketemu ya 13/5. Nah, sekarang tinggal kita ubah 13/5 itu ke dalam bentuk desimal. Cara mengubahnya seperti apa? Nah, menggunakan pembagian yang seperti tadi ibu jelaskan ya. Nah, pasti anak-anak juga sudah tahu caranya ya, sudah bisa kan ya. Nah, sehingga ditemukan hasilnya adalah 2,6, sehingga bentuk desimal dari bilangan pecahan 2, 3/5 adalah 2,6. Nah, begitu ya cara untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal.
Nah, selanjutnya kita akan beralih ke cara mengurutkan dan membandingkan bilangan desimal. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Di soal yang pertama itu ada urutkanlah bilangan 1,2, 0,5, dan 1/4 dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari ketiga bilangan itu 1,2 dan 0,5 sudah berbentuk bilangan desimal ya. Tinggal yang 1/4 masih berbentuk bilangan pecahan. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ubah dulu 1/4 atau bilangan pecahan tersebut menjadi bentuk desimal. Nah, caranya seperti yang ada di gambar ya, seperti itu. Nah, ternyata setelah kita ubah ke dalam bentuk desimal, nilai dari bilangan 1/4 itu adalah 0,25. Nah, sekarang tinggal kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar antara bilangan 1,2, 0,5, dan 0,25. Nah, untuk menentukan mana yang terkecil itu, coba kita lihat dulu angka yang paling depannya. Ada angka 1 dan angka 0 ya, dari ketiga angka itu. Berarti yang paling kecil itu 0 ya. Nah, karena angka 0-nya di sana ada dua bilangan, maka sekarang langkah selanjutnya kita lihat angka berikutnya. Nah, coba yang kedua itu 0,5, lalu ada 0,25. Nah, 0,5 dan 0,2 itu yang paling kecil yang mana? 0,2 itu ya. Nah, maka yang kita tuliskan duluan itu adalah yang 0,25, 0,5, dan 1,2. Sehingga itulah urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke soal nomor 2. Bandingkanlah bilangan berikut dengan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai tanda ini ya. Nanti kalau anak-anak lupa, boleh tonton lagi video ibu yang sebelumnya ya. Nanti akan ibu sertakan di akhir video. Nah, kalau tanda panahnya mengarah ke sebelah kanan, berarti artinya lebih besar. Dan kalau mengarah ke sebelah kiri, artinya lebih kecil. Nah, ingat itu ya. Sekarang kita langsung masuk ke bilangan yang pertama. Ada 8,147, kita bandingkan dengan 8,451. Nah, kita lihat dulu angka yang pertamanya, yaitu angka 8. Sama-sama 8 ya. Berarti kita belum tahu nih mana yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kita lihat angka yang berikutnya. Yang kalau sebelah kiri itu angka berikutnya adalah 1. Dan kalau yang sebelah kanan, angka berikutnya adalah 4. Maka dari situ bisa kita lihat yang lebih kecil yang mana? Yang 1 ya. Maka bilangan yang sebelah kiri itu lebih kecil dari bilangan yang kanan. Maka kita gunakan tanda yang garis panahnya ke sebelah kiri, gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 8,147 itu kurang dari 8,451. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. 9,645 kita bandingkan dengan 9,212. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Kita lihat dulu angka yang depannya. Sama-sama 9 ya, yang sebelah kiri awalnya 9, yang sebelah kanan juga awalnya 9. Berarti kita belum bisa menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Maka lanjutkan dengan melihat angka berikutnya. Kalau yang sebelah kiri, angka berikutnya itu adalah 6. Dan kalau yang sebelah kanan, angka berikutnya adalah 2. Maka antara 6 dan 2 berarti lebih besar angka 6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 9,645 itu lebih besar dari 9,212. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, mengenai menyelesaikan soal-soal hitung campuran. Nah, di sini ibu mempunyai contoh soal yang pertama nih. Ada bilangan campuran ya, bilangan pecahan campuran dikurangi bilangan desimal tambah bilangan desimal. Nah, ada 12/4/8 dikurangi 9,5 ditambah 0,25. Nah, seperti biasa, kalau misalkan menemukan soal seperti ini, ubah dulu yang bentuk bilangan pecahan. Nah, ubah dulu bentuk pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa dan ubah ke dalam pecahan desimal seperti yang ibu tuliskan di gambar ini ya. Nah, coba 8 kali 12 hasilnya adalah 96. 96 ditambah 4,
100. Maka bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran itu adalah 100/8. Nah, untuk mencari tahu desimalnya, tinggal kita bagi antara 100 dibagi dengan 8. Nah, caranya seperti yang ada di gambar ya. Nah, didapatkanlah hasil 12,5. Nah, karena kita sudah menemukan bentuk desimal dari bilangan pecahan tersebut, maka sekarang tinggal kita kurangi 12,5 tersebut dengan 9,5. Hasilnya adalah 3,0. Nah, hasilnya itu kita tambahkan dengan 0,25 yang ada di soal. Sehingga hasilnya adalah 3,25. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal hitung yang berikutnya. Nah, kali ini contoh soalnya adalah soal cerita. Simak dengan baik ya. Nah, soalnya adalah Siti mempunyai 0,8 meter pita berwarna merah. 1/4 dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado ulang tahun adiknya. Sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Berapa meter pita yang akan digunakan untuk menghias kado dan mengikat rambut? Nah, sekarang kita langsung membahas jawabannya. Nah, untuk memudahkan kita, maka tuliskan terlebih dahulu hal apa saja yang ditanyakan pada soal. Nah, yang pertama itu adalah panjang pita untuk membungkus kado dan panjang pita untuk mengikat rambut. Nah, sekarang kita coba jawab satu persatu pertanyaannya. Kita coba jawab dulu yang pertama ya, mengenai panjang pita untuk membungkus kado. Nah, di sini disebutkan bahwa 1/4 pita akan digunakan untuk membungkus kado dari 0,8 meter. Maka kita kalikan antara 1/4 dikalikan dengan jumlah keseluruhan dari pita tersebut, yaitu 0,8. Tapi untuk lebih memudahkan kita, sebelumnya ubah dulu yang bilangan pecahan tersebut yang 1/4 kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, caranya seperti yang digambar itu ya. Nah, sehingga ditemukan bahwa bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Sekarang tinggal kita kalikan antara 0,25 dikali dengan 0,8. Dan cara mengkalikannya itu adalah penulisannya itu ikuti tanda komanya. Nah, kalau pada operasi hitung perkalian yang biasa, kita suka menyimpan angka itu sejajar di sebelah kanan ya. Jadi sejajar di sebelah kanan. Nah, kalau di operasi hitung perkalian pada bilangan desimal ini, yang menjadi patokannya adalah komanya, tanda komanya, sehingga kita menuliskannya sejajar antara komanya, antara atas dengan bawah itu sejajar komanya, gitu ya. Sehingga angka 0,8 yang ada di gambar itu tidak ibu simpan sejajar pada sebelah kanan, melainkan mengikuti angka koma yang di atasnya. Begitu ya. Nah, dari hasil perkalian itu didapatkanlah bahwa 0,25 dikali 0,8 adalah 0,200. Tetapi karena angka 0 di belakang itu tidak usah dibawa, maka hasilnya itu adalah 0,2 meter. Nah, sehingga pita yang bisa digunakan untuk membungkus kado adalah sebanyak 0,2 meter. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua ya, tentang berapa panjang pita yang bisa digunakan untuk mengikat rambut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal melakukan operasi hitung pengurangan antara panjang pita keseluruhan dikurangi dengan panjang pita untuk menghias kado. Loh, kenapa Bu? Karena pada soal dijelaskan bahwa panjang pita yang akan digunakan untuk mengikat rambut adalah sisa dari pita yang telah digunakan untuk membungkus atau menghias kado. Sehingga tinggal kita kurangi antara pita keseluruhannya berapa? 0,8 dikurangi dengan panjang pita untuk kado berapa? 0,2. Nah, sekarang tinggal kita kurangi antara 0,8 dikurangi 0,2 sehingga hasilnya adalah 0,6. Maka panjang pita yang akan digunakan untuk mengikat rambut adalah sepanjang 0,6 meter. Nah, seperti itu ya. Gimana anak-anak? Bisa dipahami tidak? Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.